terpercaya. Aksi geng motor terekam CCTV di Makassar, ugal-ugalan dan ganggu pengendara. Ribuan pemudik tinggalkan Makassar, rela mudik lebih awal lantaran tak lagi dapat tiket kapal. Perang Timur Tengah mulai ganggu agenda olahraga dunia. Sejumlah bintang tersohor mulai rasakan dampak Perang Timur Tengah. Halo, Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Kita ke informasi pertama, aksi ugal-ugalan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pemantau atau CCTV. Mereka menabrak hingga mengeroyok seorang pengendara motor. 8 orang remaja diamankan dari kejadian ini. Konvoi geng motor ugal-ugalan hingga menabrak pengendara ini terjadi di Jalan Tamangaparaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bukannya meminta maaf, mereka malah mengeroyok korbannya yang seorang diri. Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian wajah. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima aduan akhirnya meringkus 8 orang terduga pelaku pengeroyokan yang tengah asik nongkrong di pinggir jalan. Ironis, para pelaku diamankan masih berstatus pelajar. Ya, jadi kami dari Jatanras terkait masalah laporan terkait pengeroyokan yang awalnya terjadi laka lantas, kemudian para pihak di situ berseteru, kemudian terjadi kekerasan terhadap salah satu korban. Dari peristiwa itu kami dari Jatanras kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 8 orang, kemudian dari 8 orang tersebut ditetapkan salah seorang dari mereka sebagai tersangka. Untuk tersangka lain masih dalam pencarian. Untuk pasal yang dikenakan adalah 266 terkait pasal pengeroyokan. Kita ke Kendari, saudara. Seorang ayah di Kota Kendari tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi tersebut dilakukan lantaran kesal dengan istrinya yang tak mengurus sang buah hati. Ini adalah rekaman penganiayaan yang dilakukan seorang pria di Kendari, Sulawesi Tenggara. Rekaman ini seketika viral di media sosial. Polisi yang lakukan penyelidikan menangkap pelaku yang tak lain ayah korban sendiri. Pelaku AS ditangkap di rumahnya di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya anak kandung yang masih berusia 1 tahun lantaran kesal dengan istrinya sendiri. Istri Ade disebut tak mau mengurus anaknya dan punya kekasih lain. Hal ini memicu kekesalan pelaku. Itu pada tanggal 9 Maret 2026, sekira jam 9 malam, melakukan penangkapan langsung karena kita sudah menetapkan tersangka melalui mekanisme gelar perkara. Ayah kandung dari korban anak, inisial AS, kita tetapkan sebagai tersangka karena dia telah menganiaya, mencekik anak kandungnya sendiri yaitu korban, kemudian menginjak lehernya, kemudian membanting si anak kandungnya tersebut yang korban anak berumur 1 tahun. Yang dimana di sini mereka ada selisih kepahaman. Istrinya diduga katanya ada bersama laki-laki lain, ternyata dia tempat temannya sendiri. Kemudian si pelaku akhirnya si tersangka memposting di media sosial pribadi dari si tersangka sendiri. Jadi yang diperbuat sama dia itu mengenai anak kandungnya itu korban anak tersebut, dilakukannya penganiayaan saat si anak korban itu sedang tidur, kemudian dia memposting langsung. Saat ini pelaku Ade ditahan di Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Silvian Syakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Mobil pengangkut tabung gas terguling di ruas jalan tol Reformasi Kota Makassar. Akibat kejadian ini, sopir mobil alami luka. Pickup pengangkut tabung gas yang terguling di jalan tol Reformasi Kota Makassar memicu kemacetan panjang.
Petugas pun kemudian diterjunkan untuk memindahkan mobil. Mobil alami kecelakaan usai ban mobil pecah saat melaju. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil alami luka ringan di bagian kepala. Kendaraan roda 4 ini mengalami pecah ban belakang sebelah kiri, jadi terjadi oleng dan laka tunggal. Ini kendaraan pengangkut apa ini? Pengangkut gas. Apa ada korban benar? Di korban satu orang, sopir sendiri, namun cuma luka ringan di pelipis sebelah kiri. Ini memang kecelakaan tunggal atau melibatkan kendaraan lain? Kecelakaan tunggal, tidak ada lawan. Kalau kondisi jalan tol sendiri seperti apa, Bunda? Apa sudah kembali normal atau bagaimana, Bunda? Itu sampai sekarang sudah kembali normal seperti biasa. Kita ke Sorong, saudara. Satu rumah di Sorong, Papua Barat Daya terbakar. Akibat kebakaran ini, 3 anak meninggal dunia. Satu rumah di Jalan Layang, Kompleks Taman Makam Pahlawan, Kota Sorong, Papua Barat Daya terbakar 11 Maret 2026 dini hari. Saat kebakaran terjadi, rumah hanya dijaga 5 anak. Akibatnya, tim pemadam kebakaran tak bisa ke lokasi. Apalagi lokasi kebakaran berada di gang sempit. Kobaran api akhirnya padam sendiri pada pagi harinya. Kebakaran ini membuat 3 anak di dalam rumah meninggal dunia. Saat kejadian, ibu korban yang merupakan pedagang asongan tengah berada di luar daerah. Yang terjadi sekitar tadi malam pukul 1 atau 2 dini hari di lingkungan Kompleks Taman Makam Pahlawan. Akibat dari insiden ini ada 3 nyawa yang melayang, 3 korban, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tim Inafis Polresta Sorong Kota kemudian diterjunkan untuk lakukan olah TKP. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. 3 korban yang meninggal dunia kini telah dimakamkan. Korban masing-masing Iren Latuhar Hari 14 tahun, Pangeran Latuhar Hari 7 tahun, dan Antoni Latuhar Hari 1 tahun 11 bulan. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita ke informasi mudik, saudara. Ribuan pemudik tujuan Bau-Bau, Bima, dan juga Labuan Bajo diberangkatkan melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Para penumpang memilih mudik lebih awal lantaran tiket jelang Lebaran telah habis terjual. Ribuan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka merupakan pemudik tujuan Bau-Bau, Bima, dan juga Labuan Bajo. Para pemudik ini hendak diberangkatkan menggunakan KM Tilong Kabila, KM Lambelu, KM Ciromai, dan juga KM Ngapulu. Total ada 3.800 lebih pemudik yang diberangkatkan. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal, lantaran sebagian tiket mudik telah habis untuk pemberangkatan jelang Lebaran. Iya, Kak. Mau pergi kemana? Mau tujuan ke Bima. Mau ke Bima? Iya. Sama siapa di mudik? Sama ini ke teman-temanku yang kuliah di Makassar. Jadi hari ini mudik ke Bima. Ini kenapa mudik lebih cepat? Apakah jadwal kuliah juga sudah libur atau apa? Iya, Kak. Sama jadwal tiket dapatnya tanggal 11 karena habis yang tanggal 14, Kak. Karena terakhir itu juga tanggal 14 kalau ke Bima. Hari ini tanggal 11 Maret jumlah penumpang sebetulnya untuk di bulan Maret sendiri berjumlah 13.221. Jadi total dari bulan Januari sampai hari ini berjumlah 71.638 penumpang. Demikian. Ini kan kapal terbangnya hari ini ada 5 kapal. Nah, kalau untuk hari ini berapa total pemudik hari ini, Pak? Dari 5 kapal itu? Ya, total yang tadi kita total pemudik itu sekitar 2.300 ya, karena tadi data terakhir dari KM Lambelu berkisar 443 dan untuk KM Ciremai itu 663 itu. Puncak arus mudik melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta diprediksi terjadi pada tanggal 14 dan 15 Maret mendatang. Jumlah kenaikan mudik tahun ini diprediksi hingga 5%. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar.
Masih soal mudik, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Maluku menyiapkan 24 armada bus untuk hadapi arus mudik lebaran tahun ini. Selain menyiapkan 24 bus Damri, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Maluku juga menyiagakan 200 lebih personel untuk hadapi lonjakan penumpang mudik lebaran tahun ini. Selain itu, 9 posko terpadu angkutan lebaran juga disiapkan di sejumlah lokasi, termasuk pelabuhan serta sejumlah jalan utama masuk keluar Ambon. Posko ini akan beroperasi mulai 13 Maret mendatang hingga 30 Maret 2026, guna mendukung kelancaran arus penumpang selama periode mudik. Karena masa anglep itu dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022. Untuk bus ini kami dari BPTD fokus kepada bus Damri. Bus Damri ini ada jumlahnya secara keseluruhan ada 24. Nah, trayeknya itu ada 13. 11 itu melayani trayek perintis, 2 trayek AKDP. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya harga sejumlah komoditi pangan di Makassar, Sulawesi Selatan melonjak jelang lebaran. Kompas Pagi segera kembali. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Harga sejumlah komoditi pangan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melonjak jelang lebaran. Cabai dan juga tomat jadi salah satu bahan pangan yang alami kenaikan signifikan. Ada laporan Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana selengkapnya. 9 hari jelang lebaran, saudara, harga bahan pokok di pasar tradisional yang ada di Kota Makassar cenderung fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan dan juga ada yang mengalami penurunan. Saat ini kami berada di Pasar Pabambayang Kota Makassar dan pantauan kami untuk harga bumbu dapur ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti cabai rawit. Harganya per kilo adalah Rp70.000 dibandingkan dengan sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogramnya. Dan untuk mengetahui bumbu apa saja kemudian yang mengalami kenaikan dan juga harganya relatif stabil selama 9 hari menjelang lebaran ini, saudara, kita akan tanyakan langsung bersama salah satu pedagang di Pasar Pabambayang, ada Ibu Haja Farida. Ibu Farida, selain cabai rawit yang tadinya sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kemudian saat ini Rp70.000 per kilogramnya. Selain itu apa saja kemudian bumbu dapur yang mengalami kenaikan, Ibu? Tomat keriting harga 20. Yang tomat buah begini 10.000 per kilo. Sebelumnya
Biasa 7.000, 8.000. Sekarang sudah 10.000 sampai 20.000 yang tomat keriting. selain tomat, Ibu, apakah ada komoditas lain juga yang mengalami kenaikan? Tidak ada, cuma cabai sama tomat. Untuk sayur-sayuran, Ibu, apakah juga mengalami kenaikan? Tidak, normal. Untuk harga bawang putih dan bawang merah, Ibu? Kalau bawang putih 34 per kilo, sama. Kalau bawang merah 40. Sejauh ini, Ibu, apakah memang ketersediaan stok yang masuk di pasar Palembang ini ada keterbatasan stok kah, atau? Tidak, seperti biasa. Cuman harga cabai yang naik sama tomat. Baik, Ibu. Apakah Ibu mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok cabai ini, Bu, karena harganya relatif tinggi? Tidak seperti biasa, cuman harga saja yang naik. Bagaimana kemudian, Ibu, reaksi pembeli melihat ini harga cabai dan tomat naik? Pasti kaget lah, karena dari 40-50 sekarang 70-80. Ibu melihat apakah pembeli cenderung mengurangi jumlah belanja mereka, Ibu? Ya, dia kurangi karena terlalu mahal. Apa harapannya, Ibu, terhadap kenaikan cabai dan tomat ini? Ya, harapannya itu mudah-mudahan bisa seperti biasa, stabil. Tidak ada kenaikan. Terima kasih Ibu Haja Farida. Dan saudara, tadi Ibu Farida juga mengatakan bahwa cabai rawit yang mengalami kenaikan, kemudian juga tomat yang naik menjelang Lebaran ini, para pembeli pun juga menyiasati belanja mereka dengan mengurangi jumlah belanjaan mereka. Untuk saat ini pantauan kami, pantauan harga bahan pokok di Kota Makassar masih fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan seperti cabai rawit dan tomat, kemudian juga untuk sayur-sayuran juga masih di harga normal. Wafik Asisa, Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Melonjaknya sejumlah bahan pangan membuat Pemkot Makassar menggelar pasar murah keliling. Pasar murah menyediakan beberapa komoditi pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pasar murah keliling yang digelar pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Dahlia, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini diserbu warga. Warga bahkan rela antre demi dapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Didaftar dulu, terus dibayar memang. Berapa kita bayar? 15.000 satu kilo. 1 kilo ini atau 1 liter, 1 liter. Iya. 15.000. Terus dapat gratis dari Pak Wali khusus hari ini. Yang urutan 1 sampai 75. Tanggapannya dengan ada pasar murah ini bagaimana? Oh, alhamdulillah sangat membantu masyarakat ya, apalagi dalam keadaan sekarang ini, Pak ya. Di dalam bulan Ramadan ini, aduh, kita merasa sangat terbantu karena semua apa-apa pada naik. 47. Kalau di pasar berapa biasa? 60 kalau yang begini di pasar. Berarti memang lebih murah di sini. Alhamdulillah, momennya cocok. Iya, selain minyak apa tadi, selain beras apa lagi? Minyak 15. Di luar 18. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Makassar dan Bulog ini untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah tingginya permintaan warga jelang Lebaran. Kami meminta kepada Bulog khususnya untuk mensupport kegiatan ini, dan pemerintah kota melalui dinas ketahanan pangan dan perdagangan membuka setiap hari di 9 titik yang ada di Kota Makassar ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa membeli dengan harga eceran yang ada. Nah, sehingga tidak ada spekulasi harga, tapi tetap dibatasi di dalam proses penjualannya ini supaya tidak ada lagi oknum yang mengambil kesempatan di sela-sela harga yang sangat standar ini. Di pasar murah keliling ini menyediakan 5 komoditi pangan, diantaranya gula pasir yang dijual Rp17.500, telur dijual Rp56.000 per rak, minyak kita Rp15.000 per liter, beras SPHP ukuran 5 kg dijual Rp57.000. Untuk tahap awal, kegiatan pasar murah berlangsung di 2 titik, selain di Jalan Dahlia, juga digelar di Kapasak Raya. Rencananya ada 9 mobil pasar murah keliling yang akan bergerak secara bergilir di sejumlah kecamatan di Kota Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Masih soal pasar murah, selain di Makassar, pasar murah juga digelar di Merauke. Pasar murah pun diserbu warga demi dapat bahan pangan dengan harga miring. Pasar murah bertajuk Pasar Ramadan digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Pasar Ramadan ini pun menjual sejumlah komoditi pangan dengan harga di bawah harga pasaran. Pasar murah ini jadi alternatif warga di tengah lonjakan harga jelang Lebaran, apalagi kebutuhan warga meningkat saat Lebaran tiba. Untuk harga di pasar murah ini memang dipatok segitu 110 dan ini dari petaninya langsung. Aman, tetap aman. Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar bakti sosial dan juga bazar Ramadan 1447 Hijriah. Sebanyak 350 paket sembako dibagikan pada keluarga besar Adiaksa dan juga masyarakat. Sebanyak 350 paket sembako disalurkan ke pegawai, petugas keamanan, petugas kebersihan, guru TK Adiaksa, tenaga honorer, purnawirawan Kejati hingga masyarakat umum. Paket sembako yang dibagikan berisi beras, minyak goreng, gula, telur, mie instan dan juga susu. Bantuan paket sembako ini untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga besar Adiaksa dan juga masyarakat jelang Lebaran. Melalui kegiatan ini saya berharap semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku dapat terus kita pelihara dan tingkatkan. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pegawai kejaksaan dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini, diharapkan akan tercipta suasana kerja yang semakin solid, harmonis, dan penuh kebersamaan. Penerima paket sembako merasa terbantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit. Merasa senang lah. Ini gula 2 kali, minyak kelapa 1 kilo, sama mie, Indomie. Bawa apa atau kur saja ya? Tanpa bawa uang. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya buah gandaria dikenal dengan rasa manis dan juga segar yang kini mulai banyak ditemukan di Maluku. Kompas Pagi segera kembali. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Buah gandaria dikenal dengan rasa manis dan juga segarnya. Tak hanya memanjakan lidah, buah eksotis khas Maluku ini juga membawa berkah warga desa Hatife Besar di kota Ambon. Setiap musim tiba, warga ramai menjajakan buah gandaria di lapak-lapak maupun di pasar. Musim buah gandaria menjadi berkah warga desa Hatife Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Panen buah gandaria biasanya berlangsung pada Februari hingga Maret. Buah yang dikenal dengan rasa manis, asam, dan segarnya ini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga setempat. 20.000. Tergantung bisa sampai 30.000 itu. Kalau yang pembahasan itu kalian 20 buah kan. Pokoknya itu juga tergantung lah. Ada yang tahun-tahun kemarin, ada yang ada musim. Tidak 4 tahun apa ya? Tapi biasanya dia 1 tahun sekali atau? Ibu-ibu memanfaatkan hasil panen dengan menjual di lapak pinggir jalan maupun pasar tradisional. Buah gandaria dijual mulai 10.000 hingga 50.000 per tumpuk, tergantung jumlah dan ukuran buah.
23.50, 23.50. Budidaya gandaria di Desa Hatife Besar sudah dilakukan warga sejak dulu. Selain menjaga kelestarian lingkungan, aktivitas ini juga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi warga desa. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Masjid Baitur Rahman yang berdiri pada tahun 2001 punya cerita tersendiri. Berawal dari pondok pengajian Al-Quran dengan 10 murid, kemudian berubah menjadi masjid dengan ragam fungsi. Masjid Baitur Rahmah di Merauke, Papua Selatan yang berdiri sejak 25 tahun lalu, awalnya hanya sebuah pondok kecil untuk menampung anak-anak belajar Al-Quran. Dari awalnya 10 orang, kini jumlah muridnya terus bertambah. Lokasi berdirinya Masjid Baitur Rahmah merupakan tanah wakaf yang awalnya akan dijadikan tempat pengajian dan menjadi musola pada tahun 90. Seiring waktu, berubah menjadi masjid pada tahun 2001. Pembangunan masjid diprakarsai 3 orang, yakni Haji Samsudin, Haji Marwan, dan Ibu Rohana. Pembangunan Masjid Baitur Rahmah terbilang unik. Masjid ini hanya memiliki 1 tiang penyangga utama yang terletak di tengah masjid. Desain 1 tiang memiliki filosofi saka tunggal masjid yang diartikan dengan ketauhidan. Arsitektur masjid mengadopsi arsitek gaya Masjid Demak dengan luas 20 x 25 meter yang mampu menampung 300 jamaah. Memiliki ide untuk membangun musola di atas tanah beliau. Dan alhamdulillah gayung bersambut, dari pendirian itu, musola itu dibantu juga dengan almarhum Bapak Haji Marwan, sehingga musola itu bisa berdiri tahun 90-an. Di mana saat itu karena jumlah anak-anak yang ngaji di rumah Bapak almarhum Muhammad Yunus ini sudah semakin banyak. Alhamdulillah dari musola inilah cikal bakal munculnya Masjid Baitur Rahmah, yang mana di tahun 90-an itu dibangun. Jadi sekitar 3-4 tahun masjid ini dibangun, dan alhamdulillah ketika ada perencanaan pembangunan masjid ini, almarhum dari Nenek Rohana juga ikut andil untuk mewakafkan masjidnya, sehingga Masjid Baitur Rahmah ini berdiri dari atas 3 pewakaf, yaitu almarhum Bapak Haji Samsudin, kemudian Bapak Haji Marwan, dan juga Nenek Rohana. Selain tempat beribadah, masjid ini juga rutin menggelar kajian dan baca tulis Al-Quran menjadi kegiatan rutin di masjid. Fatihahnya belum fasih, mari kita perbaiki, kita belajar sama-sama sehingga nantinya bisa melaksanakan sholat 5 waktu bisa sempurna, syarat rukunnya bisa sempurna, dan nantinya sholatnya kita juga bisa insya Allah diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah anak yang belajar Al-Quran mencapai ratusan, hingga dibentuk yayasan untuk membawahi pendidikan madrasah diniyah dan PAUD. Untuk gimana caranya supaya punya tempat khusus untuk anak-anak bisa mengaji, kemudian bisa ada PAUD ataupun RA atau TK, setingkat TK itu untuk bisa ada tempat tersendiri. Dan disitulah awal mulanya, kemudian bangunan yang sudah jadi kemudian kita manfaatkan kalau pagi untuk pendidikan PAUD dan juga RA, kemudian sorenya dipakai untuk TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. PKM juga melayani pengurusan jenazah bagi warga yang membutuhkan, mulai dari penyediaan layanan mobil jenazah hingga pengurusan jenazah. Sarip Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita ke informasi kuliner Ramadan, saudara. Palu Basah merupakan kuliner tradisional warisan masyarakat Sulawesi Selatan. Palu Basah juga menjadi menu favorit warga saat berbuka puasa. Olahan daging lokal dan juga tambahan kelapa goreng menjadi ciri khas hidangan yang melegenda ini. Hidangan berkuah kental berbahan dasar daging sapi dan jeroan yang dimasak dengan racikan rempah khas. Cita rasanya yang gurih dan kaya rempah terasa nikmat jika disantap hangat bersama nasi putih. Keunikan Palu Basah terletak pada tambahan kelapa sangrai yang dihaluskan hingga menciptakan tekstur kuah yang lebih pekat dan aroma yang menggugah selera. Palu Basah dipilih sebagai menu berbuka puasa karena rasanya yang lezat dan mengenyangkan.
Palu basah juga bisa disandingkan dengan perkedel kentang yang dihaluskan. Kuah palu basah berisi daging, usus, lemak, paru, pipi, dan lidah. Terdiri dari daging, jeroan, sama kita juga ada kondro gitu. Nah, itu biasanya orang paling senang bagian jeroan apa biasanya? Usus sama lemak, usus sama paru. Oke. Itu selain itu apa saja isinya? Ada pipi kah? Lengkap, pipi, daging, kadang-kadang lidah juga ada, lato-lato. Terus biasanya palu basah ini disajikan dengan apa biasanya? Kelapa goreng. Oh, kelapa. Sama jeruk, kita pakai juga jeruk purut. Oke. Terus kalau ini apa? Perkedel seperti apa, Bu? Ada juga perkedel pelengkap, perkedel telur. Kita kelapanya kita pajan deh, jadi bebas orang makan tuh. Oh, ini menjadi menu favorit biasanya kalau mau buka puasa? Iya, banyak pengunjung kalau bulan puasa. Terus bagaimana dengan antusiasnya warga biasanya kalau mau jelang buka puasa? Biasa sebelum buka ada full kursi, yang bagi lagi kursi di luar. Berarti memang sampai sahur di sini. Dengan kelezatan dan kekhasannya, palu basah tidak hanya menjadi santapan berbuka puasa, tapi juga simbol kekayaan kuliner daerah yang terus lestari di tengah masyarakat. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Hidangan berbuka lainnya ada sop kikil dan juga kondro yang merupakan makanan khas Makassar yang populer. Hidangan yang kaya rempah dan juga cita rasa yang menggugah selera ini kerap menjadi pilihan saat berbuka puasa. Sop kikil dengan kuah gurih dan segar berisi irisan kikil sapi yang empuk yang bercampur dengan racikan bumbu rempah khas. Kuah hangatnya dengan isian kikil yang tidak alot, sangat lembut hingga memberikan sensasi nikmat saat dikunyah. Sementara kondro menjadi sajian khas yang tak kalah populernya di Makassar. Hidangan berbahan dasar iga sapi ini dimasak dengan bumbu rempah pilihan yang menghasilkan kuah berwarna coklat kehitaman dengan cita rasa gurih dan manis. Proses memasak hingga 4 jam membuat daging iga menjadi empuk dan mudah terlepas dari tulangnya. Masyarakat Makassar kelak menjadikan kedua menu ini sebagai santapan berbuka puasa karena kandungan gizinya yang tinggi serta rasanya yang mampu mengembalikan energi setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Kalau kondro iga sama tulang ekornya. Bu, kalau kikil memang banyak orang pesanan atau seperti apa? Sebentar jadi, kalau banyak pesanan, cuma masaknya lama tuh jadi. Oke. Berapa lama biasa dimasak itu? Kikil itu 4 jam. Oh, 4 jam. Kalau kondro 2 jam. Itu biasa isinya apa? Kalau kondro iga sama tulang ekornya saya pakai. Kalau kondro? Kalau kondro iga sama tulang ekornya, tapi kalau kikil, sumsum, kuku itu. Oke, itu biasa bang dipakaikan kuah khusus atau seperti apa? Kita dua terpisah kuahnya. Kalau kuah palu basah agak ringan, tapi kalau kondro agak berat. Itu pakai bumbu? Ada khusus. Oh, bumbu khusus. Iya. Sop kikil dan kondro banyak dijajankan di Kota Makassar, baik di warung, restoran, hingga hotel. Hidangan ini dibanderol Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Menyantap sop kikil dan kondro biasanya ditemani dengan nasi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Bulan Ramadan tak menghalangi bagi sebagian warga untuk tetap berolahraga. Salah satunya bagi warga di Merauke, Papua Selatan. Mereka tetap berolahraga dengan berlari bersama yang digelar sebelum makan sahur. Komunitas ini tengah lakukan pemanasan. Mereka bersiap berolahraga, berlari mengelilingi sejumlah jalan di Merauke, Papua Selatan. Tapi tunggu dulu, mereka tak sedang berolahraga di malam hari atau di pagi hari. Mereka justru berolahraga di waktu dini hari. Ya, mereka adalah komunitas sahuran. Para pecinta olahraga lari ini memilih lari sebelum waktu sahur. Mereka berkumpul pukul 2.30 dini hari untuk kemudian berolahraga bersama.
Usai berlari sejauh 5 km, puluhan anggota komunitas lari ini selanjutnya menggelar sahur bersama yang diisi juga dengan tausiah Ramadan. Kita ini namanya sahuran ya, kita biasa jadwal lari kita pagi atau sore, berhubung kita ingin bulan suci Ramadan, jadi kita mengadakan yang namanya sahuran. Jadi kita lari kemudian sahur. Jadi kita lari dulu dengan jarak 5 kilo, kemudian setelah itu kita sahur. Momentum Ramadan tak menghalangi komunitas ini untuk tetap berolahraga dan memperkuat jaringan komunitas. Sahuran pun dipilih sebagai alternatif berolahraga di bulan Ramadan. Informasi olahraga lainnya akan kami hadirkan selepas jeda, di antaranya Perang Timur Tengah yang mulai ganggu agenda olahraga dunia. Kompas Pagi segera kembali. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Masih bersama saya Eki Muzakir, kita lanjutkan ke informasi lainnya di Kompas Pagi, saudara. Pemecatan tidak dengan hormat bagi ex-Kasat dan juga Kanit Narkoba Polres Toraja Utara menambah panjang kasus yang menjerat Korps Baju Coklat. Sebelumnya, sejumlah oknum polisi juga alami nasib sama, dipecat lantaran terlibat kasus. Ini jadi catatan sekaligus noda bagi Korps Bayangkara. Namun kita cross check dengan saksi orang yang berada di TKP yang saat itu, ternyata orang itu Bribda MA ini dia pura-pura tidur, padahal dia melihat langsung terjadi pemukulan dan itu lumayan lama waktunya, sehingga kita tanya dan kita dalami lagi terkait proses pemukulannya itu. Nah, dari fakta yang didapat sehingga kita memutuskan, anggota komisi memutuskan untuk memberikan sanksi sesuai yang tadi kami bacakan. Yang sanksi etik yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela, untuk sanksi administratif kita kenakan PTDH karena memang itu sanksi yang pantas karena menghilangkan nyawa daripada rekannya. Dan yang terakhir adalah pemecatan ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi dan juga ex-Kanit 2 Sat Narkoba Toraja Utara Aibtu Nasrul. Keduanya terbukti menerima setoran dari bandar narkoba senilai lebih dari 100 juta rupiah. Kasus pemecatan Bribda Mesias Victor Siahaya, Bribda Pirman, dan juga ex-Kasat Narkoba dan ex-Kanit 2 Sat Narkoba Toraja Utara di catatan kelam Polri. Kasus ini meninggalkan noda hitam bagi Korps Bayangkara. Tim Liputan Kompas TV. Aksi ugal-ugalan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pemantau. Mereka menabrak hingga mengeroyok seorang pengendara motor. 8 orang remaja diamankan dari kejadian ini. Konvoi geng motor ugal-ugalan hingga menabrak pengendara ini terjadi di Jalan Tamangaparaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bukannya meminta maaf, mereka malah mengeroyok korbannya yang seorang diri. Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian wajah. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima aduan akhirnya meringkus 8 orang terduga pelaku pengeroyokan yang tengah asik nongkrong di pinggir jalan. Ironis, para pelaku diamankan masih berstatus pelajar. Ya, jadi kami dari Jatanras terkait masalah laporan terkait pengeroyokan yang awalnya terjadi laka lantas, kemudian para pihak di situ berseteru, kemudian terjadi kekerasan terhadap salah satu
korban. Dari peristiwa itu kami dari Jatanras kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 8 orang. Kemudian dari 8 orang tersebut ditetapkan salah seorang dari mereka sebagai tersangka. Untuk tersangka yang lain masih dalam pencarian. Untuk pasal yang dikenakan adalah 266 terkait pasal pengeroyokan. Ribuan pemudik tujuan Bau-Bau, Bima dan juga Labuan Bajo diberangkatkan melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Para penumpang memilih mudik lebih awal lantaran tiket jelang Lebaran telah habis terjual. Ribuan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka merupakan pemudik tujuan Bau-Bau, Bima dan juga Labuan Bajo. Para pemudik ini hendak diberangkatkan menggunakan KM Tilong Kabila, KM Lambelu, KM Ciromai, dan juga KM Ngapulu. Total ada 3.800 lebih pemudik yang diberangkatkan. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal, lantaran sebagian tiket mudik telah habis untuk pemberangkatan jelang Lebaran. Iya kak. Mau ke mana? Mau tujuan ke Bima. Mau ke Bima? Iya. Sama siapa mudik? Sama ini ke teman-temanku yang kuliah di Makassar, jadi hari ini mudik ke Bima. Ini kenapa mudik lebih cepat? Apakah jadwal kuliah juga sudah libur atau apa? Iya kak, sama jadwal tiket dapatnya tanggal 11 karena habis yang tanggal 14 kak. Karena terakhir itu juga tanggal 14 kalau ke Bima. Hari ini tanggal 11 Maret jumlah penumpang sebetulnya untuk di bulan Maret sendiri berjumlah 13.221. Jadi total dari bulan Januari sampai hari ini berjumlah 71.638 penumpang. Demikian. Ini kan kapal terbangnya hari ini ada 5 kapal. Nah kalau untuk hari ini berapa total pemudik hari ini Pak? Dari 5 kapal itu? Ya, total yang tadi kita total pemudik itu sekitar 2.300 ya, karena tadi data terakhir dari KM Lambelu berkisar 443 dan untuk KM Ciremai itu 663 itu. Puncak arus mudik melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta diprediksi terjadi pada tanggal 14 dan 15 Maret mendatang. Jumlah kenaikan mudik tahun ini diprediksi hingga 5%. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar. Kami tutup Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa.